Ini biasanya ayat yang ditanyakan kepada mereka yang sudah haji atau umrah. Dari sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, ya ayatnya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah. Ini Bu, sederhananya begitu. Kalau sudah haji itu apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga kemakmuran? Ingat Allah sebanyak mungkin, sesering mungkin. Nah nanti yang harus dimaknai itu adalah makna zikirnya ini. Apakah sekedar mengingat atau sekedar melafalkan tasbih tahmid atau apa? Nah, ya. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Nah ini memang aspek psikologi manusia yang biasanya kan selalu membangga-banggakan, menyebut-nyebut nenek moyang, leluhur. Dan ini tradisi-tradisi jahiliyah memang ya, di sana. Selalu saja bahwa nasab ya, si A, si B, si C dia punya ini, punya itu segala macam disebut-sebut. Ya. Nah, harusnya kalau sudah selesai haji itu maka Allah yang menjadi pertama yang harus diingat selalu, dibanggakan gitu ya. Nah jadi kita lanjutkan Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang dilakukan untuk menjaga kemakmuran setelah haji itu, ayatnya sebetulnya sudah ada jelas ya. Jadi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikir lebih dari itu, au asyad dari zikr. Jadi harus lebih kuat lagi. Ya, gitu. Ini intinya sebenarnya harus lebih kuat lagi kita untuk mengingat Allah. Nah, ini kita akan bahas zikir itu loh. Nah, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia. Gitu ya. Ini, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh apapun. Nah, sebab di antara mereka itu ada yang lupa, ya, meminta memohon hanya sebatas untuk kebaikan di dunia saja. Gitu. Jadi ingin sehat ya, ingin dimudahkan rezekinya dan segala macam gitu. Ya itu masih dunia. Ya. Ingin sukses, pokoknya hal-hal yang dengan dunia. Nah, tapi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi di antara mereka juga berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ya. Lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka itulah yang beroleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat menghitung. Jadi Bapak Ibu, sangat sederhana sebetulnya ya. Ajakan Quran untuk menjaga kemakmuran itu cukuplah dengan mengingat zikrullah. Tapi jangan lupa ya, persoalan mengingat ini gampang susah, dan akibatnya fatal kalau tidak mengingat Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Nah, kalau misalnya orang lupa mengingat Allah, nanti Allah akan melupakan kaum itu. Jadi berat sebetulnya kalau lupa mengingat Allah. Sederhananya ya, mengingat Allah ini sebetulnya punya efek besar juga ketika kita lupa. Fa'amsahum anfusahum, maka Allah akan melupakan diri mereka. Jadi dengan sendirinya orang itu akan lupa pada Allah ya. Nah, makanya harus tahu. Jadi kaitan zikir ini Pak, itu semua bangsa-bangsa, kaum-kaum dari mulai zaman para nabi sampai sekarang itu akan mendapat akibat kalau satu perintah ini dilupakan. Oleh karenanya kaitan zikir itu tidak hanya sebatas kita menyebut subhanallah walhamdulillah, itu zikir juga ya, tapi yang lebih pasti itu adalah bagaimana manusia itu benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah.
menjaga tauhidnya, menjaga keimanannya, mengokohkan keimanannya, ya, menguatkan ilmunya, begitu, ya, memperluas proses silaturahimnya, ya, dengan orang. Jadi memperluas kebaikan-kebaikan itu pada orang lain. Gitu. Nah itu tuh dalam rangka zikir kan, ya. Jadi zikir secara lisan, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika di kendaraan, ya, itu macet, subhanallah, walhamdulillah, wala macet, ya, walaupun itu sering kita spontan, ya. Tapi justru ketika mendapatkan apapun sebetulnya, ya. Jadi gini Pak, Bu, ini kata kunci sebetulnya zikrullah itu. Karena dalam menghadapi setiap problem apapun itu tetap kembalinya kepada Allah gitu. Jangan lupa itu aja. Kita dalam suasana senang ingat Allah, dan gembira ingat Allah, mendapatkan kebaikan, kemudahan ingat Allah. Tapi manakala kita juga diuji oleh Allah dengan sakit, ya, dengan hilangnya orang-orang yang kita cintai, ya, misalnya dengan musibah yang datang, perkara-perkara yang muncul di tengah keluarga kita, ya, begitu di urusan pekerjaan kita, tetap rahasianya, kuncinya untuk itu selesai satu itu aja, zikrullah. Tapi tadi zikrullah itu bukan hanya sebatas zikir subhanallah, tapi betul-betul, ya, itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang mengarah, gitu ya, kepada kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah berbuat khilaf, keliru, berbuat dosa, secepatlah untuk bertobat, memohon ampun. Kan bertobat itu berarti zikrullah, kan? Kalau Nabi itu mengatakan idza taqarrabal abdu shibran, taqarrabtu ilaihi, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Seandainya, ya, kata Allah, ada hamba yang bergerak kepadaku satu jengkal, gitu ya, maka aku akan datang satu hasta, lebih cepat, ya. Fa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilaihi taqarrabtu minhu ba'an. Maka jika ada hambaku yang datang kepadaku satu jengkal, hasta, maka aku akan mendatanginya dengan lebih dari itu, satu depan. Kemudian faida atani, ya, masyan, dan andai kata hamba itu datang kepadaku dengan berjalan, katanya, fa'ataituhu harwalatan. Waqul Bukhari. Dan aku akan datang kepadanya dengan berlari. Coba bayangkan. Jadi orang itu berzikir mendekat itu, ya, Allah itu sangat apa ya? Kalau bahasanya antusias, gitu. Resep, senang. Ya, jadi Allah itu senang dengan hamba-hambanya selalu mendekat itu aja. Karena itu rahasianya. Apapun masalah yang kita dapati di dunia ini, Pak, itu sebetulnya dengan rahasia ini cukup, gitu ya. Cuma tinggal dijabarkan, tinggal ditafsirkan saja seperti apa. Makanya kan lihat di sini, ya, setelah kalau sudah selesai pokoknya perbanyak zikir, bahkan lebih hebat lagi, au asyadda dzikra. Karena di antara manusia itu nanti ada yang lupa, dia hanya minta dunia saja, gitu. Sementara akhiratnya tidak dapat. Makanya kalau minta dunia, kita kan mintanya ini, ya, diingat ketika sampai di rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad, bacaannya sama kan, ya? Rabbana atina, dari kesanan, dari ribu. Resepnya coba nge-spilok terus, wah, ulang tiar muna aja, ya. Dari Al-Bahmu Sepahmina itu semua juga tepar, ya. Tapi ya pada saat kawin itu rukun Yamani, Hajar Aswad, Rabbana atina, itu aja kita minta, ya. Kebaikan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat. Jadi dunianya Allah selamatkan. Nah, ada satu lagi doa, ya, yang Bapak Ibu boleh nanti hafalkan dan dibaca setiap sholat, setiap selesai sholat, ya. Itu doanya adalah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa mali wa ahli. Jadi ternyata kata afiyah itu merujuk pada suasana hati yang batin.
Jadi kalau sehat itu lebih ke fisik, kalau afiah itu ke batin. Lahir batinnya itu sehat wal afiat. Dan afiat itu bisa berarti perlindungan. Afiat itu perlindungan ya. Kemudian juga pemberian penyempurnaan hidayah bukan hidayah. Ya, penyempurnaan petunjuk dari Allah kepada manusia. Itu afiat ternyata. Makanya kita fi dunya wal akhirah sama. Lalu fi dini, dalam agamaku biar tidak ada fitnah ya. Kemudian wa mali wa ahli, dalam harta perniagaanku. Kemudian di dalam urusan keluargaku wa ahli. Wah, hebat Bu doa itu. Jadi selain Rabbana atina ya, Nabi itu memberi itu karena awalnya ada salah seorang sahabat yang tanya, ya Rasul, tolong ajarkan doa untukku yang dengan doa itu aku mendapatkan semuanya. Nah, terus Nabi mengatakan, mintalah pada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Selain kalau ini kan Al-Quran kan, nah kalau itu tuh hadis fid dunya wal akhirah. Hafal ya? Coba sama-sama. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa malina wa ahlina. Penggunaan huruf na di akhir itu untuk jamak. Nahnu kan kami. Jadi dalam agama kami, dalam harta perniagaan kami, dan juga pada keluarga kami, mohon diberikan perlindungan dalam segala urusan, baik dunia maupun akhirat. Hebat itu doa. Jadi kalau Al-Quran doanya ini yang mantap itu ya. Dan ini Bapak Ibu, doa ini terkait dengan ibadah haji itu. Jadi doa Rabbana atina itu sebetulnya terkait dengan ibadah haji memang. Jadi kalau nggak ada haji mungkin nggak muncul doa ini. Gitu ya, luar biasa. Nah, tapi ini Al-Quran, Allah yang mewahyukan. Nah, ada yang Nabi sendiri kemudian menyampaikan itu. Al-afwa itu kan, afwa itu ampunan ya, pemaafan dari Allah. Gitu. Ya, maka nanti di-share. Gampang kamu ingatnya Allah. Ya Allah, aku atau kami memohon kepadamu ya, kesehatan, pemaafan, ampunan, wal afiyah, dan perlindungan, penjagaan. Ya, perlindungan itu kan berarti maknanya luas nanti. Terlindung dari berbagai macam penyakit, terlindung dari berbagai macam kejahatan, ya, terlindung dari berbagai macam banyak hal. Apalagi tadi ya untuk keluarga kita itu juga sama. Di afiyah itu lebih ke suasana ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah health, ada happy, ya, gitu. Healthy, happy, sehat dan juga gembira. Gitu. Suasana sehat belum tentu gembira. Sehat tidak belum tentu gembira. Tetap masih banyak urusan. Artinya walaupun banyak urusan, tapi insya Allah berikan pertolongan, bantuan. Itu sebetulnya yang kita membutuhkan sebetulnya. Kalau kehidupan memang begitu Pak, pasti ada gelombangnya ya. Kehidupan pasti begitu. Ada masa kita senang, ada masa kita juga diuji oleh kesulitan ya. Begitu. Itu selalu itu kaidah dalam kehidupan supaya kita juga kembali kepada Allah. Dan sebetulnya ujung-ujungnya sih agar kembali kepada Allah gitu. Pertama kan ada hadis begini. Pada awalnya Ka'bah adalah bukit yang mengapung di atas air. Ka'bah itu asalnya bukit mengapung di atas air. Kemudian darinya dibentangkan alam dunia. Sesungguhnya tanah haram adalah tempat suci di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang berhadapan-hadapan. Ini Farid fi Gharib al-Hadis az-Zamakhsyari. Hadis ini gharib artinya aneh karena tidak banyak orang tahu. Tapi ada hadisnya sahih. Nah, para ahli tafsir, ahli hadis itu belum memahami makna. Maksudnya apa? Ka'bah itu adalah bukit yang mengapung di atas air, gitu. Nggak ngerti.
Nah, tapi seiring dengan pengetahuan yang berkembang, teknologinya, barulah para ilmuwan melihat, memahami. Jadi ternyata Bapak Ibu, hadis ini itu petunjuk untuk memahami proses penciptaan langit dan bumi jauh sebelum manusia itu ada di muka bumi, ditarik ke belakang. Nah, jadi kalau mau misalkan melihat teori penciptaan langit dan bumi, ya, nah ini teorinya, ya, menurut para ilmuwan, ya. Tapi memang di Quran ada ungkapan fafatahna haratqan, awalnya bumi langit itu menyatu kemudian dipisahkan. Nah itu ya, kemudian dianut oleh para ilmuwan bahwa memang ternyata teori Big Bang, ya, itu sama seperti Al-Quran. Gitu. Tapi kalau saya sih lebih melihat ini teorinya adalah teori kun fayakun, ya kan? Kun fayakun. Gitu. Jadi dari perintah Allah itu jadilah, maka proses itu terjadi, gitu ya. Alam semesta ini terpecah, gitu ya. Terus dan masing-masing ada partikelnya, nanti membentuk massa, jadilah planet-planet di muka bumi, di angkasa, kira-kira planet-planet. Dan ini kan terus mengembang kira-kira. Nanti kalau sudah habis masa kembangnya, masa pengembangannya, terus kembali lagi menyatu. Nah, disitulah teori kiamat menurut para ilmuwan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu bishawab. Nah, kadang-kadang kan tanda-tanda kiamat sudah datang. Mau di internet banyak Arab Saudi itu tanda mempercepat kiamat, mempercepat kiamat semua aja deh. Hati-hati lah Bu kalau di medsos, ya, tetap saja harus disaring gitu ya. Nah, karena apa? Perkara-perkara kan gaib sebetulnya. Tapi sebagai pengingat, wah kita sudah hati-hati ya, memang begitu harus, ya, sebelum hari itu harus hati-hati. Nah jadi gitu Bu, jadi usia umur dunia ini udah tua. Dan memang ketika Nabi Muhammad itu diisrakan, ya, dimi'rajkan oleh Allah, kan sempat ya ada ada kejadian peristiwa di mana Rasulullah itu kan melihat ada nenek tua yang berjalan gitu ya. Nah terus sama Nabi itu ditanya, itu siapa? Terus malaikat menyampaikan, itu adalah dunia yang kau tempati. Jadi umurnya sudah tua sebetulnya, itu masa Nabi. Kamu kurang aja kan? Nomor lagi berarti kan? Iya kan diceritakannya itu kan dengan rupa, ya. Ada seorang nenek yang sudah tua berjalan. Nah ketika Rasulullah itu siapa? Itu adalah dunia yang kau tempati, kata malaikat. Jadi sudah tua. Dan memang kalau melihat jutaan ibu, ini sudah miliaran tahun. Wallahu a'lam. Pokoknya kalau menurut ini dalam rangka tadi memahami hadis, dulu Ka'bah itu di atas air, ya, di atas bukit, di atas air gitu. Dan setelah dunia dibentangkan tuh gimana caranya gitu. Nah ternyata kalau para ilmuwan teorinya begini menurut mereka. Nah jadi mulai masa itu, jadi bumi itu Bapak Ibu menurut para ahli dihujani, ada hadis ya, para ahli ada hadis ya, dihujani 1000 tahun, dibakar 1000 tahun. Makanya laut itu dari mana munculnya? Kan pasti ada air yang turun kan? Gitu. Karena mesti fisamawati. Jadi kata-kata samawati itu memang jagat raya, ya. Allah turunkan hujan, dan begitu menurut para ilmuwan. Dari 17 ayat yang terkait dengan hujan, itu hanya satu yang menunjukkan air itu dari laut, kena matahari, ya, terurai dari awan, itu hanya satu. Sisanya 16 ayat itu memang air turun dari langit. Makanya setelah diteliti oleh para ahli, oleh para ilmuwan, ternyata di langit itu ada bongkahan-bongkahan es raksasa. Jadi gunung-gunung es disebutnya. Nah si gunung es ini yang Allah kemudian turunkan ke muka bumi. Nah pada saat masuk ke atmosfer pecah, jadilah rintikan hujan. Itu sebabnya kalau hujan turun kita baca doa. Apa doanya? Ya Allahumma ja'alhu shayban mubarakan. Ya Allah jadikanlah air hujan itu shayban, kebaikan dan keberkahan buat kami. Tidak ada yang tidak sampai ke Allah, Pak. Ya, gitu. Jadi apapun yang ada di semesta ini ayat gitu. Turun hujan, dibimbing akal kita tuh ya, baca doa. Begitu. Mau bepergian jauh, baca doa. Ya, doa safar kan? Gitu. Mau naik pesawat, naik kapal laut semua.
Jadi dibimbing gitu semuanya. Itu hebatnya Islam itu. Jadi nggak ada ujungnya itu yang kau dapatkan kecuali hanya Allah. Sehebat apapun kamu teknologinya, kemampuannya, ilmunya, fisiknya, kalau ditelusuri alam semesta ini ujungnya kembali ke Allah. Nah ini di sini. Jadi awal penciptaan. Nah karena dihujani 1000 tahun, dibakar 1000 tahun, maka merekahlah daratan itu muncul ke permukaan. Nah tempat yang pertama kali muncul itu yang sekarang jadi titik Ka'bah. Gitu. Ya, proses terbentuknya daratan. Ya. Nah ini makanya lihat kalau di dalam surat 396 itu sangat jelas kan, inna awwala baitin wudi'a lil-ladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lin-nasi wa hudan lil alamin wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, rumah ibadah yang paling seorang lawan itu adalah Ka'bah. Gitu. Jadi petunjuk untuk semesta alam, hudan lil alamin. Ya. Kemudian barang siapa yang masuk ke dalamnya karena aminan bla sampai nanti muncul ayat perintah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi Ka'bah itu ada pertama di kampung gitu Bu. Ya. Jadi ini hanya untuk mengingatkan bahwa itu bukan tempat sembarang. Nah, ini satelit dilihat gitu ya, Ka'bah unik. Memang tengah dia, kalau ditarik garis-garis itu tengah. Makanya wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq di surat Al-Hajj 22 itu ya 22-27 itu jelas wa'adzin fin nasi bil haji, maka azin, suarakan, kumandangkan, perintahkan seluruh manusia untuk datang ke sini dari berbagai tempat, lembah-lembah, tempat terjauh. Itu ternyata kalau ditarik memang jadi ini ya, pusat gitu. Nah, Ka'bah adalah pusat gravitasi bumi ya. Maka perputarannya jelas ya, terus saja tidak boleh berhenti. Nah ini Pak Bu ya. Ini sebuah peta. Jadi ada gambar peta kuno ya, gambar arah negara-negara Islam ke Mekah, negara-negara yang ada ya. Karya As-Safakisi yang memiliki akurasi lebih tepat dengan berbagai perhitungan astronomi dan fakta-fakta geografi modern. Ini termasuk salah satu karya ilmiah bila dianalogikan dengan peta-peta Eropa pada masa itu. Apalagi gambar ini dilengkapi dengan berbagai perangkat astronomi modern disertai jarum kompas sebagai penunjuk arah utara yang pada masa itu belum banyak ditemukan. Nah ini ungkapan ayat wa min haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Dimanapun kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah ini. Jadi kalau ditarik ini semua nama-nama negara nih Pak. Ya. Ini Tunis, Tripoli, Granada, Aljazair, Malta, ya. Mesir, terus ke bawah sampai berputar ke utara ke Eropa nanti ya, Amerika Latin itu semua kena. Jadi Ka'bah ini pusat memang titik. Nah ketika garisnya itu ditarik kemana-mana semua negara dapat. Makanya wa'adzin fin nasi bil haji, umumkan, suarakan, kumandangkan, perintahkan, ya, ajak mereka untuk datang ke Baitullah. Itu semua. Jadi negara-negara ini dapat. Nah, ini kan Makam Ibrahim, Sumur Zam-Zam di sini, barat, selatan, timur, dan ini nama-nama negara semua. Indonesia belah mana? Indonesia masih karena di Asia. Asia itu seingat saya dari daerah timur nih. Ya. Misfalah. Karena Misfalah, baru jadi 2 realan ini. Karena Misfalah 2 realan. Kalau barat 2 realan. Nah, jadi semua negara itu dapat tahu. Ini peta yang dibuat pada zaman dulu ya oleh seorang ilmuwan muslim.
Jauh sebelum Eropa menemukan kompas. Itu Indonesia di Cina, Kepulauan India, nah itu semuanya dapat. Ini kalau bisa diputar sih nama-nama negaranya bisa ke ini ya, ke baca. Iya. Putarnya bisa di atas ya? Ya bisa berputarnya begitu. Terbalik ini kalau harusnya ke atas ya. Jadi kalau itu utara, selatan, baru ya barat, timur ya. Ya. Salah ini salah perkembangannya. Diputar dulu. Tapi ini karya ini memang diakui. Ka'bah adalah induk dari negeri. Ada di Quran bahwa Ka'bah itu adalah negeri dari induk dari negeri di dunia. Itu. Ya. Disebutnya itu Ummul Qura. Ummu itu ibu, Qura itu dari qaryah. Awalnya kampung yang untuk negara. Gitu. Jadi Ummul Qura itu maka disebut Ummul Qura karena dia induk dari semua negeri di dunia. Tadi kalau lihat penciptaan awal itu adalah daratan pertama yang ada di kamu. Jadi hadirnya kita di sana tuh luar biasa. Betul-betul membuktikan akan adanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan Ibu kemarin keliling begini. Ini Hajar Aswad ya, Pak. Ini kan betul kan? Ini rukun apa? Ini Yamani. Kan Hajar Aswad jadi Yamani ke sini baru Rabbana Atina. Ya, ini rukun Iraqi, ini rukun Syam namanya. Pojok ini pojok Hajar Aswad, pojok Irak, Iraqi, pojok Yamani, ini apa namanya? Syam, ini baru Yaman, pojok Yamani. Nah, kan kalau aturan doa itu dari Yamani ke sini baru doanya sama Rabbana Atina fid dunya hasanah. Gitu. Nah, kalau ditelusuri begini ya. Jadi ketemu katanya itu rukun Asia, jadi pojok Asia itu ke sini. Pokoknya Indonesia, Australia, Filipina, di sinilah semuanya Asia, Malaysia yang diseru. Nanti ada rukun Eropa, ada rukun Amerika, sama ada rukun Afrika. Jadi ketemu semuanya diambil. Jadi Asia paling bagus. Asia, ada Aswad. Jadi ngaduk nanti dia itu sih langsung kan, kamu tasam. Kemarin Pak Hula aja kayak tasam. Istilahnya Mas semuanya mutazam hadir gitu, doa gitu. Walaupun kenyataannya nggak bisa gitu. Nah, Ka'bah juga sebagai titik temu gelombang-gelombang alam semesta. Jadi ternyata hidup manusia itu juga ditentukan dari sistem alam semesta ini. Bahwa setiap waktu itu ada gelombang yang terus menerus ya bergantian. Gitu. Makanya kan kalau subuh itu kayak gelombangnya warnanya apa ya. Menjelang siang warnanya apa, menjelang sore sudah mulai merah. Itu sebabnya orang tua dulu bilangnya begini, ulah keluar sore-sore, bisi, bisa rambut, sanekala itu apa sih? Waktu yang jadi bingung ya kita menerjemahkan, tapi dulu orang tua bilang itu ulah keluar sore-sore. Kata bisa sanekala. Padahal itu maksudnya adalah meminta menyuruh kita untuk tetap di rumah atau di masjid gitu kan, sholat terus baca Quran kan dulu mah gitu ya, orang tua kita tuh dulu judulnya gitu. Ulah kalau sore-sore karena memang udah waktunya azan itu udah di rumah sholat baca Quran gitu kan, gitu. Cuma memang bahasa ini ya bahasa daerah dengan ungkapan seperti itu, dan orang tua tidak menjelaskan secara ilmiah mau kemana. Tapi sekarang kamu ketemu bahwa gelombang itu terus berdatangan, bertukar gitu ya, dan terus bergerak. Nah, ada gelombang yang paling ditakutkan oleh para ilmuwan itu adalah gelombang pas sore itu menjelang malam. Nah, di situ juga katanya waktu setan-setan itu berkeluar. Gitu. Jadi mengapa kita sholat gitu ya, itu juga semuanya adalah dalam kaitan karena kita dipengaruhi oleh alam semesta ini. Gitu. Misalnya kenapa ada tahajud? Tahajud itu kan bangun jam 3 malam ya. Setengah 3, jam 2. Ternyata secara ilmiah juga bisa manusia itu bangun terjaga di jam setengah 3 atau jam 2. Kenapa? Karena hormon yang keluar di otak itu misalnya ya hormon kortisol, kesadaran atau terbangun. Gitu. Nanti kalau sudah jam 12 siang, nah hormon yang kedua keluar, melatonin itu hormon ngantuk. Kan jam 12 kan mulai
mau khutbah Jumatan, Jumatan Hormonnya kesini serba salah itu makan dulu ngantuk nggak makan. Sampai ada anekdot Pak, ya. Ini, ya. Pak Imam ada anekdot itu, karena ada orang yang punya penyakit tidak susah tidur, apa itu susah tidur? Insomnia ya, insomnia. Itu sudah berobat ke Amerika, ke mana, sampai obat herbal ke India, ke Tibet katanya. Nah pas sudah ketemu sama seorang Muslim, dikasih saran, kamu ikut Jumatan saja. Pas ikut Jumatan ternyata benar, bisa tidur. Wah, katanya kayak bat Islam benar katanya, cager obatnya ternyata Jumatan aja. Udah kemana-mana obat nggak tembus. Nah jadi gitu Pak. Makanya pada saat sudah mau, jadi gini, pagi hari itu segar, ya karena masih ionnya positif katanya. Nah kalau mataharinya sudah mulai panas itu si ion positifnya keangkat. Nah nanti rawan di jam 12 itu muncul berbagai macam virus, penyakit. Nah pada saat itu kita diberitakan berwudu kan. Jadi hidroterapi dikondisikan oleh air, tenang lagi. Nah bahkan menurut para ahli Pak, ketika air wudu itu tersimpan kata di sini selama 2-3 menit, itu akan memberikan getaran ya, transmisi ke otak untuk lebih tenang. Kalau sudah wudu ya kan rasa bersih gitu, ya kan? Itu luar biasa. Nah ternyata hidup manusia itu dipengaruhi oleh gelombang-gelombang ini. Ya. Makanya ada sholat subuh, sholat asar dan sebagainya gitu. Nah dan ini ternyata pertemuan gelombang-gelombang ini adanya itu di Ka'bah. Makanya kalau kita sedang tawaf ya sedang sakit kurang enak badan, ya terus aja dengan ikhlas yakin betul tiba-tiba bisa gitu ya menyembuhkan rasa kita yang penat, yang sakit, yang lemes gitu. Sampai muncul gitu ya. Tawafkan wes gitu. Wah, segan gitu. Sehat sedikit saja. Ada gitu ya visualnya. Nah, ini masih kehidupan ya. Nah, ini kan petunjuk bagi manusia tadi ya. Fihi ayatun bayyinatun. Di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang diterangkan. Di antaranya maqam Ibrahim kan, ya. Di antara maqam Ibrahim. Nah, kemarin yang kita lihat itu kan di pinggir maqam Ibrahim ya. Sama ada yang mengatakan begini, telapak kaki Nabi Ibrahim yang ada di maqam itu, ada yang mengatakan itu replika. Karena yang aslinya di museum. Ada yang mengatakan itu yang asli. Justru yang museum itu replikanya ada. Saya nggak tahu mana yang benar itu ya. Ya mungkin supaya jangan sampai terjadi itu juga hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kan orang kalau museum itu lihat moto ya, diusap gitu. Tapi orang teh hese gitu ya. Penuh kan waktu itu ya. Nah, jadi banyak keajaiban. Nah, lihat tuh. Air zam-zam itu dalamnya begini. Jadi si air itu keluar dari batu-batu. Wah, macamnya deras. Seperti keran di muka gitu. Ini. Tuh. Dan ini pipa-pipa yang dinaikkan di sistem ini ya, drainasenya, pipa yang dipakainya itu ke bawah. Jadi langsung dari sumur. Kalau dialirkan kan ada namanya di Kudai itu tempat untuk pengolahan air zam-zam. Ya, yang kemudian ada packing ya, nanti di packing itu di Kudai. Masih di Mekah juga. Nah, Bapak memang Papu kita tidak terlalu banyak ya tahun ini karena ini kan di bawah. Nah, posisinya di sini ini udah tutup. Tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya sempat ke lantai paling dasar di Masjidil Haram itu akan ketemu ada apa namanya pipa-pipa. Nah, itu tuh sebetulnya pengolahan zam di bawah itu. Naikkan nanti dialurkan lagi jauh Pak. Jadi yang kita minum itu nggak langsung dari sumur itu, tapi diolah dulu di pabriknya gitu, baru dia pindahkan lagi ke Mekah, ke keran-kerannya gitu. Dan keran-keran itu di dalamnya kan sudah ada AC, makanya dingin. Gitu. Yang cool, not cool kan gitu ya. Cool, not cool. Dan bebas ya, minum sepuasnya. Pamini dia mah
Sabotol teh 300.000 sejadigen. Kemarin nawarin ke saya, Pak mau katanya ini masih ada sisa 1 jadigen. Ligennya itu yang apa maksudnya yang kita buat kita berapa? 600 saja lah. 600.000. Pikir-pikir ya, pas sampai di Mekah mah tidak sama asal di hotel aja. Pas datang jam di hotel itu Bu. Dan kadang-kadang nggak diminum kan di hotel itu. Sampai itu lah. Benar-benar gitu ya. Karena langsung bawa. Besoknya lagi udah ada apel, pisang, gitu ya, jeruk, can dimakannya nih. Datang deh kan jam-jam apa deh gitu terus dia jam-jam. Kebagiannya sih pada gitu jam-jam. Ya kamarnya. Nah di Indonesia sekali nonton 500.000. Padahal di sana mah aman bebas. Nah Bu, Pak, ini apa namanya gambar ya yang diambil dari sumur Zam-Zam. Ini deras ya, deras Bu. Jadi ngocornya itu bukan kan kalau di Indonesia mah suka di bukit-bukit gunung-gunung ada air apa namanya? Ada yang mata air ya air nyusuk kan kalau di sini apa gitu ya keluar kan itu nggak deras kan kecil. Tapi kalau Zam-Zam itu Bapak Ibu itu dari celah-celah batu itu nyembur aja gitu. Itu membuat para air ini dari air ini gitu datang. Kan ke Jeddah jauh kan? Iya. Kita ke Jeddah kemarin kan? Ya. Jauh, memang itu laut tapi kan jauh gitu ke Mekah itu. Tapi kok di sini air itu nyembur seperti ada sungai gitu di bawahnya itu. Itu muter air. Nyembur seperti ada sungai katanya. Itu sedang. Jadi Pak dari mulai titik meter ke-9 kan hampir 23 meter ya dalamnya itu. Sumur Zam-Zam itu. Nah meter ke-9 ini jadi itu tuh air sudah keluar. Deras katanya ini ke bawah, dari bawah juga nyembur. Makanya cepat Ibu bayangkan ini Pak, berarti kan dari masa Nabi Ibrahim sampai kemarin kita pulang itu kan berarti berapa ribu tahun. Itu nggak pernah kering air itu. Makanya ini dan ini kan mujizatnya Nabi Ismail ya. Satu mujizat Ismail ya. Dihadirkannya air. Itu nggak bisa. Nah, terus disebut sebagai rumah tua ya. Jadi memang tempat pertama kali ya. Tadi ini penjelasan aja. Penguatan bahwa memang terus pusat kota dan peradaban ya. Nah Bu, kalau suasana apa Idul Fitri itu kayak gini, penuh sampai atas. Kalau Idul Adha enggak, karena sebagian ada di kita sedang ada di sana di Arafah, ya sedang di Mina. Tapi kalau Idul Fitri kan penuh. Kemarin enggak, karena sebagian ada di sana. Nah ini ya Ummul Qura ini berarti induk kota, pusat kota dan peradaban. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Nah, dan yang di sekitarnya, berarti negara-negara di sekitarnya itu itulah yang dimaksud dengan bahwa Mekah itu pusat kota dan peradaban. Peradaban itu lagi dari situ. Dari masa Nabi Adam alaihi salam. Kan ini tempat pertama kali Nabi Adam ya. Yang kemarin alam ada yang mengatakan kuburan Nabi Adam itu di Mekah, ada yang mengatakan di India dan sebagainya. Tapi kalau Hawa ya kemarin kan di Jeddah kita lihat kuburannya panjang. Nah, tempat berkumpul dan kembali itu ya. Wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wa takhidna min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin, untuk membersihkan tempat itu ya, Ka'bah, nah sekitar itu, untuk yang tawaf, wal akifin, yang itikaf dan yang sujud. Nah, pusat ibadah dan pusat dunia. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram wal hadiya wal qala'id
Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ma fil ardi wa annallaha bi kulli syai'in alim. Allah telah menjadikan Ka'bah. Allah telah menjadikan Ka'bah nah, tempat itu manusia berkumpul. Memang ibadah juga berkumpul ya. Nah ini Pak Bu ya. Kalau Ka'bah itu adalah tempat berkumpul, tempat ini ya, manusia datang. Ini memang penjelasannya jauh nanti ke zaman para nabi. Nah Bapak Ibu, ini adalah penyebaran keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kan Nabi Nuh itu punya 3 keturunan ya. Jadi ada Ham, ada Yafes, ada Syam, nama anaknya. Nah nanti dari 3 orang anak ini, pertama karena berlabuh di sebuah tempat di Bukit Jud, ya, masih di daerah Timur Tengah antara perbatasan Turki dan Syria. Kemudian ada Babilonia, nanti datang ke situ, jadi mendiami tempat namanya Babilon. Dulu waktu kita SD, SMP, SMA pernah ya dengar kata Babilonia, Mesopotamia gitu. Jadi ada sambungan. Nah dari situ anak cucu Nabi Nuh kemudian beranak pinak gitu ya, berkembang. Nah sampai akhirnya banyak berkumpul dan kemudian mereka berpecah. Misalnya Yafet, anak-anak Yafet bin Nuh dan penyebarannya mereka ke kawasan antara timur dan barat sebagaimana disebutkan oleh Abu Hanifah ad-Daihuri. Mereka adalah Atur. Nah Atur itu nama anak ya. Al-Fuzair, Saqlah, Tares, kemudian Kumari, Khomari dan Shin. Nah Shin itu masuk Cina nanti. Kan Shin itu Cina ya. Shin itu Cina. Jadi awalnya nama orang gitu, kemudian menjadi karena di situ mereka berpindah membentuk suku, kelompok, gitu, kaum, jadilah bangsa. Jadi Yafes itu menurut kalau saya baca di tarikh Arabia itu memang kulitnya itu kemerah-merahan, putih dan kemerah-merahan. Jadi itu cikal bakal orang Cina dan Eropa. Rum itu Romawi ya sekarang itu ada nama anak keturunan Nabi Nuh namanya Rum. Terus ada namanya nanti Hindia. Ada nanti Kanaan kan di Afrika ya. Ada Syam. Jadi nama-nama anak cucu keturunan Nabi Nuh ini memang jadi sebuah nama kota negara. Seperti kita aja Bu, jalan mana Supratman kan nama orang Supratman. Nah ini Pak Bu, jadi anak keturunan Nabi Nuh itu berpencar. Nah anak-anak Nabi Nuh yang bernama Ham bin Nuh, penyebaran mereka adalah ke wilayah antara selatan dan barat ya. Mereka mendiami itu Al-Sin, Al-Hind, India, Zandi, Habsyi. Nah Ethiopia, nah ini berarti ke Afrika itu Ham. Jadi kalau anak Nabi Nuh itu yang bernama Yafes, jadi migrasinya nanti ke Eropa, mereka ke tengah ke Eropa. Kemudian kalau Ham ini ke Afrika. Nah kalau Syam itu mendiami wilayah Jazirah Arab. Gitu. Ya kalau yang Afrika itu hitam. Nah cuma saya nggak paham tuh gini Pak. Jadi di cerita kisah Nabi itu bahwa anak Nabi Nuh yang 3 itu memang berbeda-beda warna kulitnya. Nah saya tuh nggak paham apakah memang Allah menetapkan langsung seperti itu atau sebetulnya ada hal lain ya? Atau bagaimana? Nah, itu yang terjadi. Dan dari sini tuh juga terjadi kemacetan bahasa. Jadi bahasa-bahasa itu macet. Namanya itu disebutnya isolated language. Jadi bahasa itu macet karena setiap kelompok itu menggunakan bahasa masing-masing nantinya. Gitu. Makanya Bapak Ibu di dunia ini ada ya bahasa-bahasa mirip dengan kita. Misalnya ada di Jerman itu kan kalau Jerman itu maksudnya Anglo-Saxon gitu ya. Itu ada istilah naon. Naon artinya apa? Ada di Jerman, di kampus Jerman tua itu ya. Saya pernah baca ada satu kata tentang bahasa, naon, kok bahasa Jerman gitu. Kok bisa ke Sunda? Berarti gitu ya. Pak Adi itu jangan-jangan itu orang Jerman. Pak Adi itu ke Sunda. Pak Adi jangan itu ke Sunda gitu. Ayo Pak.
kalau mau tahu persis tentang peradaban, maka nanti kita bisa adakan kajian ya tentang surat Yasin. Ya, Yasin itu kita bahas dari pertama sampai akhir. Kan bisa dibaca orangnya. Nah kita tahu sendiri isinya itu apa sih Yasin? Apa betul Yasin itu untuk orang mati? Atau sebenarnya untuk siapa? Untuk orang hidup? Mana? Ternyata segala macam peradaban, teknologi, bahkan kuliner dibahas tuh surat Yasin. Sampai kuliner dibahas surat Yasin. Aneh saya juga. Oh ternyata hebat. Nah seperti itu. Ya jadi Bapak Ibu nanti ke depan kalau kita mau lebih terus mendalami tafsir gitu ya. Ya sebulan sekali kita ngaji ya. Nah, itu bahas. Jadi tuntas kajian tafsir surat Yasin. Beres mungkin 5 pertemuan, 4 pertemuan. Nanti pindah ke Al-Kahfi. Al-Kahfi kita bahas. Nanti Ar-Rahman itu kalau mau mengaji. Dan satu ayat itu kalau dibedah dibawa luas. Ini saya dapat dari cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu di Yasin ternyata. Kan ada ya, wa mahamalnahu. Jadi kami angkut semua dalam perahu gitu kan. Jadi yang diselamatkan itu ada di perahu. Yang perahu Nabi Nuh itu salah satu isinya adalah ya keluarganya kan. Ham, Syam dan Yafis. Seperti itu Bu. Ya. Jadi bahasa juga peradaban. Makanya Bu, nanti ya karena budaya itu diturunkan, hampir semua budaya dunia itu memiliki kesamaan. Contoh begini, misalnya congklak itu ternyata bukan hanya di Indonesia. Di Argentina ada main congklak, di Amerika ada main congklak itu, tarik tambang, balang karung. Itu bukan Indonesia aja. Sondah ya, sondah apa? Ya. Itu ternyata di Venezuela juga ada. Jadi bagaimana bisa gitu? Sonda kayak di Venezuela, tarik tambang kayak di Rusia, diturunkan dari yang sana. Nanti ya kalau kita sudah jalan ke kajian, kalau ingin ada kajian, nanti kita bahas tentang surah Yasin. Wah, bukan gambarannya, banyak sekali. Jadi nyambung. Itu dalam rangka kita zikrullah. Ingat ya? Tadi kan ungkapannya fadkurullah. Jadi perbanyaklah berzikir. Awasya dan dzikr. Fa idza qadaitum manasikakum, kalau sudah selesai haji, maka perbanyaklah zikir. Nah, zikir itu jadi untuk zikir pikirannya, zikir akalnya gimana? Tambah ilmu. Terus belajar, terus ngaji, terus mendengarkan tausiah, terus itu aja. Terus zikir akal itu begitu zikirnya. Ini kan menyebut zikir itu ya. Nah, maksudnya apa? Aktif dia, akal kita itu menambah ilmu, pengetahuan, hadis, ya, fikih, tafsir dalam rangka mengingat kepada Allah. Nanti lisannya, tahan dirinya dia bersyukur, tahmid, ya, lihat yang takjub, subhanallah, dapat rezeki, alhamdulillah, kemudahan, gitu ya. Kalau misalnya kita berbuat khilaf, dosa, astagfirullah, secepatnya, gitu. Ya, kalau misalkan diuji dengan segala macam hal, ya, sakit. Kemudian ada perkara-perkara yang datang di keluarga kita, ada musibah, gitu ya. Maka tetap kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ kita sabar, gitu ya. Nah, sabar juga kan itu kalau di Quran itu Bapak Ibu, sabar itu semua itu terkait dengan aktivitas dalam suasana yang jadi seseorang itu punya kemantapan jiwa karena dengan Allah dalam suasana yang pakai karena sabar itu mesti ada dalam suasana itu. Dan untuk pakai rumah, berarti sabar. Isu-isu, gitu ya, buru masak, nanti kan budak. Nanti pakai kan sebenarnya. Cara telepon, cara nyiapin, wah itu ya.